bip bip, bip bip, bip bip, bip bip, bip bip. Wah, ini di mana ya? Tadi katanya mau ibadah sekolah minggu bareng. Kak Chelsea, lagi siapa Hai, sih? Kak. Aku lagi nyari Tini, Kak. Katanya mau ibadah sekolah minggu bareng. Ini. Iya, Kakak. Hai, Tini. Aduh, kamu ngumpet aja nih. Tapi Kakak lihat-lihat kamu udah siap tuh Alkitab sama buku ND sekolah minggunya. Udah dong, Kak. Aku udah siap dari tadi loh di sini. Hebat. Nah, adik-adik yang di rumah juga ya, siapin Alkitab dan buku ND sekolah minggunya. Sama kayak Tini ya, Kak ya? Bener, Kak. Nah, Kak, gimana kalau kita sapa adik-adik yang di rumah aja? Ayo, kita Ayo. sama-sama sapa dulu ya. Ya, Tini juga ya. Shalom, Selamat hari Minggu adik-adik. Wah, adik-adik apa kabarnya nih? Puji Tuhan, Kakak Chelsea. Semua baik-baik saja ya adik-adik, sehat-sehat semua ya. Puji Tuhan, Kak. Terus gimana, Kak? Kita sekarang mulai ibadah dong, Kak. Ya, bolehlah. Kakak senang banget loh kalau hari ini kita dapat bertemu dengan adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah. Dan hari ini ada Tini yang ikut bersama kita loh. Iya, Kak, bener banget. Ayo adik-adik, kita akan mulai ibadah ke sekolah minggu kita. Kita akan bernyanyi. Dan selain bernyanyi, kita mau ngapain aja? Benar, mendengarkan firman Tuhan. Ayo adik-adik, kakak undang adik-adik untuk bernyanyi. Lagunya apa tuh, Kak? Lagunya apa ya? Ini mau kita nyanyi lagu apa Ini ya? tahu gak lagunya apa? Nah, sebelum ibadah kita biasanya kan datang ke gereja. Nah, Ya. sekarang kita akan memasuk lagu, judul lagu Ku Masuki Gerbangnya, dan satu Sayang, lagi Sayang Sayang. Sayang. Kita medley-nya. Lagunya adik-adik, kita tetap semangat. Yuk. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sabda bilanganku. Jadi langkahku, jadi langkahku, ku bersuka setia bilanganku. Oh, jadi langkahku, jadi langkahku, ku bersuka setia bilanganku. Sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya, glory, glory, puji Tuhan. Glory, 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 haleluya, glory, glory, puji Tuhan. Adik-adik yang di rumah, kita mau saat teduh, kita akan berdoa, ikutin doa kakak ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu kepada kami sampai saat ini. Sebentar kami ingin memulai ibadah kami ini Tuhan, biarlah kiranya Tuhan Kau sertai kami, biarlah kiranya tuntunan-Mu yang menyertai ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, terpujilah nama-Mu dari kekal sampai selamanya. Amin. Amin. Masih tetap semangat kan adik-adik sekolah minggu di rumah? Ini? Semangat dong Kak. Oke, tetap semangat karena kita akan menyanyi lagu buku sekolah minggu nomor 161 Hak Taktong Ihu Tonoku. Yesus di paluluan, tunas di konoku, mana
Selamat pagi anak-anak. Kita memulai kebaktian kita. Kita bangkit berdiri. Kita berdoa. Dengan nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Kebangunkan jiwaku, bimbing dengan hikmat-Mu dan nyamankan hatiku. Dengan penghiburan-Mu, ya puaskanlah Tuhanku kehausan jiwaku. Amin. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Anak-anak, untuk hukum Taurat di kebaktian kita hari ini diambil dari hukum Taurat pertama dan artinya. Hukum Taurat pertama, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh Allah ada lain kecuali Aku. Maksudnya adalah kita harus lebih takut, lebih kasih, dan lebih yakin dan percaya terhadap Allah daripada segala-galanya. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Tuhan Yesus baik dan Tuhan Yesus selalu melihat apa yang kita perbuat. Apa yang kita perbuat tangan, mata, mulut, leher, dan kaki kita. Kita angkat lagu pujian, kita bernyanyi lagu Hati-hati Gunakan Tanganmu. Anak-anak, mari kita bangkit berdiri, kita berdoa, kita meminta pengampunan dosa kepada Tuhan kita. Mari kita berdoa. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Anak-anak, mari kita membuka Alkitab yang ada di rumah ya, anak-anak. Untuk ayat hafalan diambil dari epistel Yakobus 2 ayat 19. Dibuka Yakobus 2 ayat 19, ayat yang pertama. Ayat Yakobus 2 ayat 19. Udah dapat anak-anak ya? Sama-sama kita membacakan. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja. Itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Itulah firman Tuhan atau hafalan untuk anak-anak. Mari kita berdoa.
Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Adik-adik yang di rumah, jangan lupa ya, dihafal ayat hafalannya. Kita akan angkat pujian dari buku Ende Sekolah Minggu nomor 97 Holland Dakdana. Anak-anak, sekarang kita mari mengaku iman kita bersama-sama. Kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan kalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah perintah Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang yang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana ia akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja Kristen yang kudus dan persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita akan bernyanyi lagi dari buku Ende Sekolah Minggu nomor 158. Yesus sayang padaku. Shalom, Horas adik-adik sekolah minggu. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Maka persiapkan hatinya, persiapkan juga Alkitabnya. Mari kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Mari kita buka Alkitab kita, Nats yang menjadi khotbah untuk sekolah minggu. Di minggu ini tertulis di dalam kitab Ulangan pasal 6 ayat 4 sampai dengan ayat 9. Ulangan 6 ayat 4 sampai dengan ayat 9. Mari kita sama-sama membaca di sini
adik-adik juga ikut membaca di rumah. Kita baca bersama-sama di ayat 4 sampai dengan ayat 9. 1, 2, 3 ya. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbang. Demikian firman Tuhan. Anak-anak sekolah minggu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita berbicara ini tentang kitab Ulangan. Ya, apa itu kitab Ulangan? Ya, kitab Ulangan itu isinya firman Tuhan yang diulangi, perintah Tuhan yang diulangi, hukum Tuhan yang diulangi kepada siapa? Kepada bangsa Israel. Mengapa diulangi? Memang sudah ada kian, memang sudah. Itu di mana? Ya mulai dari Kejadian, di Keluaran, Imamat, Bilangan. Nah, ini ulangan. Mengapa harus diulang, Amang? Begini adik-adik sekolah minggu. Contoh begini. Kalau nantinya adik-adik sudah besar kan, mau merantau nih, atau mau sekolah, tapi harus ngekos. Tidak tinggal di rumah bersama orang tua lagi. Kan ketika mau berangkat, adik-adik sekolah minggu nanti akan dikasih orang tua nasihat. Anakku baik-baik di sana ya, rajin belajar ya, terlebih rajin berdoa ya, rajin ibadah ya. Itu nanti nasihat orang tuanya. Demikian juga bangsa Israel ini. Ternyata mereka mau masuk ini ke tanah perjanjian. Tanah perjanjian itu apa? Tanah Kanaan. Ini bangsa Israel sudah mau masuk ke tanah Kanaan. Maka Allah mengulangi melalui Musa ya. Kita katakanlah Musa di sini mengulangi, menasehatkan kepada mereka. Apa yang dinasehatkan? Kita lihat di dalam nats kita ini. Apa nasihat? Apa yang harus mereka ingat? Yang pertama adik-adik, dikatakan dalam nats kita bahwa Tuhan kita Esa. Nah, artinya kalau dikatakan Tuhan Esa, Tuhan itu tidak berubah. Dimanapun kita berada, Dia ada di sana. Dia tidak berubah. Dengan apa? Dengan kasih setianya. Tuhan itu tidak berubah. Dengan apa? Dengan keberadaannya. Tuhan juga tidak berubah dengan apa? Dengan janjinya kepada bangsa Israel. Nah, itu dinasihatkan si Musa. Ya, dikatakan si Musa, Tuhan kita itu Esa loh. Tuhan kita itu setia loh. Nah, begitu adik-adik. Jadi nanti kalau kalian sudah di tanah perjanjian, ingatlah. Sudah di tanah Kanaan, ingatlah bahwa Tuhan juga di sana. Tuhan juga setia. Tuhan juga ingat senantiasa akan apa yang Dia firmankan, apa yang Dia janjikan kepada Abraham dan kepada keturunannya. Kemudian apa isi nasihat Musa? Nasihat Tuhan melalui Musa ya. Nah, mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, mengajarkan firman Tuhan kepada keturunan Israel berulang-ulang. Dan yang keempat, menuliskan pada pintu rumah. Apa yang dituliskan? Firman Tuhan, hukum Tuhan itu maksudnya. Dituliskan terlebih di hatinya. Tujuannya supaya apa adik-adik? Mengapa harus dinasehati tadi? Diulangi. Artinya dinasehatkan. Nah, diulangi nasihat yang pernah sudah dinasehatkan.
setelah dinasehatkan tujuannya itu apa? Mengapa harus dinasehati? Mengapa harus diingatkan? Mengapa harus diulangi itu? Nah, supaya orang Israel itu, orang-orang percaya kepada Tuhan itu bukan hanya mendengar, tetapi mereka juga melakukan. Ya, dengan mendengar, kalau kita mendengar firman Tuhan berarti kita akan tumbuh rasa takut akan Tuhan, akan bangkit dengan sendirinya. Ketika kita terbiasa mendengarkan firman Tuhan, dengan sendirinya akan bangkit rasa takut kepada Tuhan. Nah, kemudian dengan melakukan apa perintah Tuhan, dengan melakukan apa hukum Tuhan dan firman-Nya juga, maka orang Israel, orang-orang percaya akan mendapat berkat. Apa tadi berkatnya dalam nats kita? Dikatakan lanjut umur, supaya lanjut umurmu, kan katanya seperti itu. Dan juga berkat-berkat lain. Artinya di sini adik-adik, tadi masih ingat kan apa yang dibilang Amang Sintua tadi, yang menjadi ayat hafalan? Di mana tadi? Yakobus 2 ayat 19. Ingat ya, itu dihafal ya adik-adik. Yakobus 2 ayat 19. Memang kenapa di sana dikatakan? Kita lihat tadi. Kalau kita baca, kita dengar tadi itu ya, Yakobus 2 ayat 19 yang menjadi hafalan itu dikatakan di sana, setan-setan pun percaya dan gentar kepada Tuhan. Itu jadi kita harus berbeda dengan mereka. Kita jangan hanya percaya, itu maksudnya, tetapi kita melakukan firman-Nya. Jangan hanya percaya saja kepada Tuhan, tetapi kita harus melakukannya. Itu yang membedakan kita dengan setan-setan, dengan orang lain yang bukan orang percaya. Jadi perbedaan kita dengan mereka, dengan iblis, dengan yang tidak percaya kepada Yesus, bedanya dengan kita adalah kita tidak hanya mengimani, mempercayai firman Tuhan. Kita tidak hanya takut kepada Tuhan, tetapi kita juga akan melakukan kehendak-Nya. Demikian adik-adik, namun untuk mempermudah ya, isi khotbah kita, kita akan saksikan dulu guru-guru sekolah minggu dengan boneka panggung ya. Semoga kita lebih mudah nanti untuk mengerti firman Tuhan. Kita saksikan sejenak. Wah, ada mainan bagus nih. Ini siapa ya? Gak ada orangnya. Aku ambil aja ah. Hai Tono, kamu lagi apa? Aku lagi ini main. Iya main. Oh, kamu apa kabar Tono? Puji Tuhan, aku baik Tini. Kabarmu bagaimana? Puji Tuhan, aku juga baik. Tuhan Yesus baik banget ya Tono. Di situasi COVID seperti ini, kita masih diberi kesehatan. Iya Tini, Tuhan baik banget ya. Apa itu Tono yang kamu pegang? Oh, ini mainan punyaku. Tono, boleh aku pinjam mainanmu nggak? Soalnya punya aku hilang di sekitar sini. Hah? Boleh kok, boleh. Kok mirip mainanku yang hilang ya? Masa sih? Nggak mungkin ah. Ini aku dibeli papaku tahu. Tapi itu mirip banget sama punyaku. Coba aku mau lihat ada tandanya nggak? Tuh kan bener, ada tandanya ini. Ini punya aku Tono.
kenapa ada di kamu? Maaf ya Tini, aku tidak sengaja mengambilnya tadi. Aku pikir gak ada yang punya. Iya, gak apa-apa kok. Tapi lain kali, walaupun gak ada yang punya, seenggaknya kamu tanyain ke orang sekitar. Siapa tahu itu ada yang punya. Iya Tini, aku menyesal. Aku tadi sudah mencuri, berbohong padamu. Gak apa-apa Tono, selagi kita menyesal dan mau memperbaiki kesalahan, Tuhan Yesus pasti mau memaafkan kita. Karena Tuhan Yesus mengasihi kita. Maka dari itu, kita juga harus mengasihi Dia dengan segenap hati, jiwa, dan kekuatan kita. Benar Tini, tapi bagaimana cara kita mengasihi Tuhan Yesus? Dengan melakukan segala perintahnya dan menjauhi larangannya, seperti berbohong, mencuri, melawan orang tua, dan banyak lagi. Itu tindakan tidak mengasihi Tuhan Yesus. Oh, maka dari itu kita tidak boleh melakukan hal tersebut ya Tini, karena Tuhan sangat mengasihi kita. Benar tuh Tono. Teman-teman yang di rumah, aku ajak untuk bilang ini bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Kasihilah Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan kekuatanmu. Karena Tuhan Yesus sangat baik. Baik, adik-adik sekolah minggu bagaimana? Ketika melihat tadi peragaan yang dibuat oleh kakak-kakak guru-guru sekolah minggunya. Nah, tadi kan tentang berbohong, tidak boleh berbohong, tidak boleh mencuri katanya. Nah, kalau orang yang tidak mau berbohong, orang yang tidak mau mencuri, berarti mereka adalah orang-orang yang takut akan Tuhan dan mereka adalah orang-orang yang setia kepada Tuhan. Jadi kalau dikatakan tadi di dalam nats kita, kamu harus mengasihi Tuhan Allahmu, katanya kan, dengan segenap kekuatan hatimu katanya. Kalau kita mengasihi Tuhan, berarti kita harus melakukan firman-Nya. Apa firman Tuhan? Tadi kakak kita sudah memperagakan, jangan berbohong, jangan mencuri, banyak lagi. Apa yang tidak dikehendaki oleh Tuhan, jangan kita lakukan. Tapi lakukanlah apa yang dikehendaki Tuhan. Terlebih saudara, adik-adikku sekalian, anak-anak Tuhan, ingatlah, senantiasalah setia mendengar firman Tuhan. Supaya apa? Supaya bangkit rasa takutmu kepada Tuhan. Dengan apa? Walaupun susah, walaupun harus live streaming ya, tetap setia ya adik-adik. Setia senantiasa mendengarkan firman Tuhan. Amin. Kita berdoa. Kami syukuri firman-Mu Tuhan yang menyapa kami di minggu pagi ini, di mana firman Tuhan mengingatkan kami seperti Tuhan mengingatkan Israel bahwa Tuhan adalah Esa, Tuhan adalah setia, Tuhan ada senantiasa bersama-sama dengan kami dimanapun kami berada. Firman-Mu juga Tuhan hendak mengingatkan kami untuk senantiasa mengimani firman-Mu, mengimani hukum-Mu. Terlebih juga Tuhan, kami tidak hanya mengimani, tetapi kami melakukan apa yang kami imani. Itulah yang membedakan kami dengan iblis ataupun setan-setan. Ya Tuhan Allah Bapa kami juga berdoa. Biarlah di situasi pandemi COVID-19 yang pada saat ini semakin membuat susah negara kami, bangsa kami, terlebih juga gerejamu HKBP Cikampek ini.
Ajari kami Tuhan untuk senantiasa taat terhadap protokoler kesehatan, sehingga anak-anak Tuhan ini boleh dijauhkan dari segala macam sakit penyakit, terlebih penyakit COVID-19 ini. Biarlah anak-anak Tuhan senantiasa Tuhan ingatkan juga untuk berserah diri kepada Tuhan. Berkati orang tua kami dimanapun dan apapun aktivitas mereka. Berkati guru-guru sekolah minggu kami, berikan kekuatan dan hikmat yang daripada Tuhan. Berkati para pelayan-pelayan Tuhan di tengah-tengah gerejamu HKBP Cikampek ini. Mampukan mereka untuk senantiasa dapat melayani Tuhan, melayani jemaat Tuhan di tengah-tengah gerejamu HKBP Cikampek ini. Ampuni kami Tuhan akan segala dosa dan kesalahan kami, agar kami layak di hadapan-Mu. Dalam Kristus Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita mau bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan. Jangan lupa persembahannya dimasukkan ke celengan ya. Kita akan bernyanyi dari buku ND Sekolah Minggu nomor 71, Di Zona Dong Kebohan Tuhan. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita sama-sama memohon di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kamu dan memelihara kamu. Kiranya Tuhan menerangi kamu dengan wajah-Nya dan dikasihkan-Nyalah kamu. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kamu dan mengaruniai kamu dengan damai sejahtera. Selamat hari Minggu adik-adik, tetap semangat ya. Sampai jumpa di minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dah.
Lomba tari tortor. Dengan syarat yang harus diperhatikan adalah: pertama, peserta adalah TKA dan TKB. Kedua, lagu disediakan oleh panitia atau guru sekolah minggu. Ketiga, gerakan bebas. Keempat, gerakan dan mimik muka harus sesuai dengan musik. Kelima, kostum bebas dan sekreatif mungkin. Allah bersamaku. Covid, Covid, Covid. Suara itu selalu terdengar setiap hari. Semua anak tidak bisa pergi ke sekolah, ke gereja, tidak bisa bermain-main dengan teman. Lomba deklamasi. Peserta adalah kelas 1, 2 SD. Judul deklamasi Allah Bersamaku. Disediakan oleh guru sekolah minggunya ya adik-adik. Intonasi suara, mimik wajah, gerakan, dan deklamasi harus dihafalkan. Vokal solo. Dengan syarat yang harus diperhatikan: pertama, peserta adalah kelas 3 sampai kelas 4 sekolah dasar. 2. Lagu dari buku Ende Sekolah Minggu nomor 19. 3. Musik disediakan oleh panitia atau guru sekolah minggu. 4. Ketetapan nada, penguasaan lirik, dan penghayatan lagu harus diperhatikan ya adik-adik. Lalu tergeraklah hati Tuhan Yesus untuk memberi makan 5.000 orang itu. Tapi murid-muridnya berkata, "Guru, suruhlah mereka pulang, biarlah mereka membeli makanannya sendiri." Tapi Tuhan Yesus berkata, "Tidak, setidaknya kita harus memberi mereka makan." "Tapi kita hanya punya 5 roti dan 2 ikan, Guru." "Tidak apa-apa, bawalah itu kepadaku," kata Tuhan Yesus. Lalu Tuhan Yesus menengadahkan 5 roti dan 2 ikan itu, dan dia berdoa. Dan akhirnya 5 roti dan 2 ikan itu diberikan dan dibagi-bagikan kepada 5.000. Lomba bercerita firman Tuhan. Pesertanya kelas 5, 6, dan kelas 7. Pilihan ayat firman Tuhan antara Matius 14 ayat 13 sampai 21 atau 1 Samuel 17 ayat 40 sampai 58. Durasi ceritanya 5 sampai 7 menit ya adik-adik. Tidak ada pembacaan nats Alkitab. Alur pada saat bercerita, perkenalan, judul cerita yang dipilih, isi cerita, dan memberikan pesan dari cerita untuk anak-anak sekolah minggu. Teman-teman, jangan lupa ya ikuti lombanya. Daftarkan diri kamu melalui guru sekolah minggu Pospelnya masing-masing. Iya, karena akan ada hadiah menarik yang menanti, ya kan Nomi? Iya, Nomi juga ikutan kok. Sampai jumpa adik-adik di puncak perheheon. Dadah!